Aku tadi kan sempat lihat trailernya ya, Mas Panji di situ sebagai host dan bebas untuk ketawa di saat yang lain nggak boleh ketawa. Rezeki anak soleh. Menggunakan style komedi yang seperti Mas Andre sebelumnya kayak di OVJ, sketsa, kostum-kostum, PPAP, ya kan seperti itu. Itu persiapannya berapa lama? Aku pengen tahu deh. 20 tahun. Liar-liar, kaget ngelihatnya sebagai host aja. Astaga, ngapain dia bawa beginian? Halo semuanya, kembali lagi di Breakdown Bros Podcast episode ke-122, It's Nothing But Movies. Kali ini, gue sebagai host yang paling kalian benci, ya. Karena kali ini kita akan meminjam ruangan dari Prime Video. Kita diundang sama Prime Video buat ngobrol-ngobrol sama 3 orang komedian dan 1 orang sutradara, ya. Gue tahu otak-otak kalian semua karena banyak fansnya Kincer itu yang gamers ya. Ini bukan League of Legends, tolong ya, dikondisikan. Ya, ini adalah LOL Indonesia ketawa yang kalah. Yang ketawa kalah. Maaf. Ya. Oke. Kali ini kita langsung ajak ngobrol aja karena waktu kita sangat-sangat singkat. Kita kedatangan tamu Mas Pranji Pragiwaksono. Halo. Kenapa Mas? Deg-degannya berasa. Banget. Aman ya? Aman bro. Iya. Baik semua. Baik, aman ya? Aman. Oke, Mas Denny Cagur. Halo. Mas Andri Taulani. Hai. Mas Indra Yudhistira. Thank you banget udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Senang hati. Oke, aku pengen tanya dulu sama Mas Panji langsung. Sebagai host tentunya. Aku pengen tahu deh, ini kan series yang uji ketahanan. Betul. Berarti kan uji ketahanan nggak boleh ketawa-ketawa. Ya ini kan tipe apa ya, kalau misalnya kita dulu pas masih kecil try not to laugh, bener nggak sih? Iya, tapi ini level eksekusinya, Level kreatifnya jauh beda banget. Jauh lebih berbeda. Saya sangat-sangat yakin orang ketika nonton episode pertama aja pasti dia akan ke hook sampai episode terakhir. Nggak pernah ngeliat kayak gitu sebelumnya. Dari banyak aspek, dari kreatifnya, dari production value-nya, dari pesertanya. Saya yang udah berkomedi di waktu yang cukup panjang walaupun tidak sepanjang beliau-beliau, terutama Mas Indra, itu aja kaget ngeliat konsep acaranya. Jadi beda lah, nggak terbandingkan. Iya, aku tadi kan sempat lihat trailernya ya, Mas Panji di situ sebagai host dan bebas untuk ketawa di saat yang lain nggak boleh ketawa. Rezeki anak soleh gitu. Iya, dan itu agak mengganggu nggak sedikit Mas untuk para orang yang di situ kan kalau misalnya ketawa kan bisa nular ya. Menariknya ruangan komandernya tuh terpisah. Oke. Dan ada lorong menuju ke situ. Ini sedikit banyak mengungkap production value-nya. Jadi mereka tuh 10 peserta ada di sebuah ruangan yang begitu besar, si pesawat luar angkasa tersebut, yang secara set itu kalau inget TV juga nggak ada kali yang niat-niat banget kayak gitu. Dengan 32 kamera, lalu ada lorong, baru ada ruangan saya. Ruangan saya itu ada 32 layar untuk melihat mereka. Oke. Nah, mungkin kendalanya adalah ketika saya ketawa, mata saya itu tetap harus mantau. Takutnya pas saya ketawa ada yang ketawa juga yang saya mesti. Oh iya. Tapi secara keseluruhan sih menyenangkan dan saya sih nggak tahu, kayaknya sih nggak nyampe sih ketawanya di. Nggak nyampe ya? Itu kalau gigi sedikit kelihatan langsung kena atau? Iya betul, karena mereka tuh nyengir terus gitu ada gini dikit. Nah itu ketawa. Oke, susah banget itu. Susah banget. Karena kadang-kadang kita sebagai orang yang ada di sini, mereka 10-10-nya nih, lagi ngelihat orang lagi main, kita tuh kan nontonnya kan suka ketawa sendiri. Iya betul. Itu nggak boleh. Dan banyak yang kayak gitu. Banyak yang nggak sadar mereka ketawa. Oke. Nah untuk Mas Indra, aku pengen tanya sedikit. Sekarang masalah teknis ya, production. Nah ini aku lihat tadi di trailer, ini kan konsepnya luar biasa. Dan ketika aku compare sama trailer-trailer dari yang Philippines, Thailand, itu konsepnya berbeda sekali di Indonesia. Ini luar angkasa, science fiction gitu. Bahkan dari kostumnya sangat-sangat diperhatikan. Itu idenya semua dari Mas Indra atau? Iya, kita dan tim ya. Saya sebagai showrunner waktu ditantang untuk bikin acara itu di Indonesia, saya langsung bilang, saya nggak mau bikin yang sama seperti negara-negara lain. Formatnya sama, tapi eksekusinya harus beda. Nah, saya udah lihat, kebanyakan di negara-negara lain itu di living room. Dan kalau living room kan kita udah ketemu sehari-hari ya. Maksudnya acara-acara komedi kita banyak pakai living room. Ya, jadi kita coba apa ya. Nah, kemudian ada ide yang sangat menarik, yaitu menggunakan pesawat ruang angkasa. Nah, kemudian makanya Panji kita sebut sebagai commander. Sebagai host, dia adalah commander yang sedang mencari calon penguasa Galaksi Komedi. Nanti pemenangnya adalah jadi penguasa komedi, Galaksi Komedi. Nah itu yang sangat menarik. Tadi Panji udah bilang ada 32 kamera. Ini menurut saya dalam karir saya 20 tahun di industri TV dan hiburan, ini yang paling susah produksinya. Susah banget. Ya karena tadi ada 10 komedian, mereka harus tahan tawa, kita harus bisa meng-capture
kapanpun mereka ketawa. Dan kan kadang-kadang mereka sembunyi ya. Kadang-kadang mereka jalan, mereka nutupin. Ngunyah. Itu, ngunyah. Ngunyah, Betul. paling sering. Itu harus bisa ke-capture sama kamera. Oke. Makanya kita taruh kamera. Dan mereka nggak tahu kalau ada kamera. Maksudnya nggak akan kelihatan kameramennya. Oke. Jadi disembunyikan seluruh kamera. Jadi mereka jalan kemanapun, mereka akan capture. Ini sangat kompleks dan menurut saya ini one of the complicated production. Tetapi juga menurut saya menarik sekali. Dan ini salah satu produksi yang menurut saya one of the best yang pernah saya kerjain. Ya. Karena aku tadi memang lihat di trailer kompleks sekali. Betul. Luar biasa, aku nggak kebayang sama sekali. Cuman lihat dari judul, oh ini palingan kayak variety show biasa. Iya. Ternyata, wah gila ini memang productionnya tuh detail banget. Nanti kalian bisa lihat aja di trailernya ya kalau udah nonton. Nah untuk Mas Andre Taulani, aku pengen nanya sedikit. Persiapannya gimana? Berapa lama nih untuk acara yang seperti ini? Karena kalau aku lihat tadi Mas Andre Taulani di trailer, kayak menggunakan style komedi yang seperti Mas Andre sebelumnya, kayak di OVJ, sketsa, kostum-kostum, PPAP, ya kan seperti itu. Itu persiapannya berapa lama? Aku pengen tahu deh. 20 tahun. Sepanjang Oh iya. Berarti Mas Indra di TV. Ya saya udah Udah nyiapin. nyiapin. Saya udah feeling satu saat 20 tahun lagi saya. Keren. Nah, siapa nih yang hubungin lo waktu itu 20 tahun yang lalu? Ya persiapannya cukup matang juga ya. Karena kan Mas Indra waktu melakukan penjajakan untuk mengajak acara ini juga kan waktunya Panjang. lumayan panjang. Jadi buat saya juga harus akhirnya mulai berpikir untuk menyiapkan sesuatu. Ditambah lagi Mas Indra juga memperbantukan juga bahan-bahannya gitu ya. Komedi body ya. Komedi Jadi kita body ya, nyiapin. nyiapin juga gitu. Di samping itu juga saya juga nyiapin juga sendiri. Dan kita diskusi juga, Andre kira-kira lu mau mainin apa? Jadi kita bisa siapin segala sesuatunya. Ya udah akhirnya semua bisa dipersiapkan dengan baik lah. Berarti emang setiap komedian di sini kan kalau aku lihat nih komposisi dari 10 orang komedian ini kayaknya beda-beda semua kan style Ya. komedinya kan. Gaya Berarti mainnya ya. gaya mainnya beda-beda. Ada yang lebih ke langsung slapsticknya komedinya. Tim, jujur aja tim ya, waktu saya dalam bayangan saya ini akan gue pakai nanti ketika main nih. Begitu on stage berubah. Oh, iya, Dan pasti ya. itulah yang akhirnya membuat timbul rasa jahil gue. Oke. Jadi iya gua, wah, kayaknya nggak kena makan mainan gue nih nggak kena. Iya. Apapun yang ada di situ gue mainin. Gue udah kayak orang kesurupan aja. Iya, Yang penting kayaknya- gimana caranya ini musuh-musuh gue kill nih. Gitu aja udah. Jadi ya udah akhirnya gue manfaatin apa yang ada di situ. Dan Iya. memang hebatnya lagi memang dipersiapkan. Semua elemen-elemen yang ada di ruang angkasa itu di pesawat itu memang bisa dimainkan gitu. Oke. Dan itu memang ya mainan gue gitu. Iya. Ini salah satu keuntungan gue untuk bisa mainkan semua properti yang ada di situ. Iya. Kalau orang kreatif, orang di bidang komedian pasti improvisasinya gila-gilaan. Apalagi kalau Mas Andre kan bukan backgroundnya stand up komedian. Iya. Kalau stand up komedian mungkin lebih terpaku Iya, kepada betul, ini betul. kan formula. Kalau Mas Andre, waduh bisa di macem-macemin ya. Iya. Oke, Mas Denny, aku pengen nanya, ini kan sebenarnya survival ya hitungannya. Iya, betul. Artinya yang kemungkinan menang adalah yang defensifnya paling kuat, Betul. bukan attackingnya. Iya. Nah, Artinya bukan yang paling lucu, tapi yang paling bisa ketahan-ketahan. Nah, iya betul. nah ini juga menjadi poin yang sudah dipertimbangkan sama tim. Oke. Jadi terlihat pasif aja akan dapat teguran. Oh gitu, ada kita, peraturannya? Iya, jadi kita memang benar-benar harus bermain aktif, saling ngelawak, saling ngegoda, saling ngekill gitu. Dengan semua properti yang disiapkan, dengan gimmick-gimmick yang masing-masing dari kita harus menampilkan sesuatu. Kita menjadi masing-masing 10 orang ini harus perform, yang lain harus menyimak dan jika diminta atau ditunjuk untuk terlibat harus siap. Jadi Nggak boleh bilang sekeren nggak tuh. itu peraturannya dibuat. Jadi benar-benar kalau yang tadi dibilang tinggal main defense terus nanti akan jadi pemenang tidak berlaku di sini karena kita semua harus terlibat aktif dalam ngekill lawan yang lain, memainkan konten, show kita sendiri. Tapi bisa dibocorin sedikit gak sistem tindakan kartu merahnya ibaratnya gitu, itu ada seperti apa? Kalau misalnya kayak lagi ada adegan sketsa nih misalnya nih, terus dia kayak ya udah main aman, kata-katanya dibikin lebih nggak usah komedi banget, itu apakah kena atau seperti Mungkin apa? gue bisa. Silakan, Jadi Kapten. sebenarnya nggak pernah ada aturan terlalu rigid soal nggak boleh main defense. Oke. Tapi kebetulan orang-orang ini punya semangat jahil yang tinggi. Oke. Jadi Membunuhnya tinggi. Iya, mereka ngeliat ada yang dari tadi si ini makan mulu nih, gue liatin lagi mencoba dan diusilin sama mereka. Jadi itulah yang nolong acaranya jadi selalu seru.
pada saat yang bersamaan, saya nggak tahu ini terencana atau tidak, tapi waktu saya nge-host tuh saya sadar, di antara 10 nama itu kalau lo ingat, itu banyak yang emang sering jadi host. Dia emang sering nge-lead acara. Bener. Jadi orang-orang ini tuh tahu tempo acara. Di dalam 10 itu ada orang-orang yang antara dia instingtif atau emang dia sadar, ini mesti dipicu gitu. Coba aja lihat 10 nama itu. Itu nih orang-orang yang nge-lead acara. Jadi acara itu nggak pernah membosankan. Bayangin, padahal 6 jam. 6 jam, dan bukan cuma 6 jam, 6 jam dan bersurut terus orangnya. Kan nggak gampang untuk jaga sebuah acara tetap seru, tapi orang-orang ini tuh hebat dan kreatifnya juga ada. Tadi kita ngomongin soal production value, mesti cek production value pesertanya. Yang mereka siapin untuk di acara, itu pakai properti sendiri, dan itu liar-liar. Liar-liar, kaget ngeliatnya sebagai host aja. Astaga, ngapain dia bawa beginian? Itu seru banget sih. Tadi sih aku yang paling lihat sih Mas Igun paling aku lihat dari sedikit. Itu masih relatif Masih bermain aman. kostum ya. Ada yang bawa properti. Gila, dan gila. Properti itu bener-bener Gila sih. ngapain sih lu bawa ini? Lucu banget sih. Gila sih. Nah, ini ngomongin kegilaan itu sendiri, apakah ada batasannya? Ini yang aku selalu pertanyakan ya, karena ini kan bebas untuk bermain. Ini kenapa Mas Panji ketawa-ketawa? Karena emang kadang-kadang suka kelepasan ngomong sesuatu. Oh iya, soalnya aku ngelihat ini kan bener-bener di satu tempat dan bebas mau ngapain aja, yang penting lawannya ketawa gitu. Karena aku sempat lihat juga di trailer LOL yang negara-negara lain, ada yang sampai mohon maaf tidak berbusana sama sekali, dan kalau buat aku sih itu garing ya. Kalau yang seperti itu jadi nggak lucu. Tapi aku nggak tahu apakah ada batasannya untuk komedi itu sendiri. Kalau di Prime sendiri sudah menentukan batasannya. Jadi mereka ini nggak boleh nyerang racist. Ya, jadi kita punya aturan-aturan dan kita udah sampaikan juga. Tetapi ya kalau kita nonton di luar, tentu mereka mengikuti budaya masing-masing. Budayanya. Dan di Indonesia juga tentu ada ya. Jadi mereka punya ininya lah, self censorship, yang nggak akan ngelakuin sesuatu yang di luar dari itu. Tapi kalau kita lihat yang kemarin itu gila-gila sih. Menurut saya gila, itu sesuatu yang nggak jarang kita dapetin di acara-acara komedi yang biasa. Ya, karena mereka mau buktiin gitu. Dan ini menurut saya kuncinya yang paling penting ya, mereka nih nggak tahu loh. Mereka nggak saling tahu sampai acara itu dimulai. Jadi event Panji nggak tahu pesertanya 10 orang siapa. Andre nggak tahu siapa lawannya. Denny nggak tahu. Mereka baru tahu begitu acara dimulai. Pada saat satu-satu masuk ke dalam ruangan. Yes. Jadi That's the beauty of this program. Jadi kita sesama peserta pun nggak tahu nih, gue akan ngelawak bareng siapa. Oh ya ampun, Di situ aku baru tahu. siapa aja. Bahkan kita waktu datang ke karantina H-1 diumpetin dengan kayak tahanan apa nggak tahu tuh. Kita dikasih jubah, masuk hotel diumpetin, masuk oke kan di sini ya. Kalau mau ada apa-apa kontaknya ke sini. Kita disiapin satu LO masing-masing. Udah di situ cuma bisa ngapain materi yang untuk kita perform apa segala macam, latihan lagi karena kan kita akan ngelawak di depan pelawak gitu. Mau ke toilet diatur, mau keluar ruangan diatur. Kita benar-benar surprise hari H ketemu. Lu. Tahu gak, gue sempat berpikir pasti ada yang kelihatan. Gue sempat mikir gitu. Sekeren apa sih lu gitu? Pasti ada yang kelihatan. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Gue tuh berharap ada yang bocor lah ya. Gitu, siluet badannya, oh ini si ini nih gitu. Setidaknya gue nggak ngeliat. Semuanya kaget pas di lokasi. Makanya tadi aku sempat mikir kalau misalnya, soalnya dari bayangan aku settingan, dalam artian orang-orang itu udah Enggak. Iya, ternyata bener-bener langsung di saat itu juga. Saat itu kita tahu. Itu Nggak, pasti karena ini kocak banget. ini satu format acara yang kita ambil adaptasi dari dokumental di Jepang. Iya. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah roh dari acara ini, di mana para komedian nggak boleh tahu, dan begitu mereka tahu, disitulah apa ingredients dari acara ini, gimana mereka menaklukkan yang lain tanpa tahu sebelumnya, dan spontanitas itu yang penting harus kita capture kan. Karena kalau tahu dari sebelumnya, mungkin kita bisa bakal ada si ini, Iya. bakal serang pakai ini. Nah, kan. gaya mainnya ini dia lemah kalau kita bahas tentang ini. Ada strateginya. Ada strategi. Ternyata Tahu dari sebelumnya, enggak. Ternyata nggak dikasih tahu. Enggak, dan 6 jam kita bareng-bareng sama-sama. Kadang kalau lagi pada diem, siapa aja. Kadang, kumpul ya kita main ini, ambil barang ini. Nah, jadi apa? Seliar itu ya. Sebenarnya ya, momen paling tegang
adalah justru ketika orang lagi pada diem, terus lagi pada jalan nyari. Itu dia. Itu kan suka ada momen di mana abis selesai bermain, terus lagi pada jalan. Mata tuh apa yang bisa gue lucuin, itu deg-degan gitu. Terus ada yang menutupi ketawa dengan berbagai macam cara. Ada yang minum mulu, gue samperin, kenapa minum mulu? Oh, ada yang main aman Iya. nih. Kenapa Cara lo dia minum mulu? bertahannya gitu. Perut lu kebakaran. Iya. Iya, nahan perut gitu biar sampai six pack gitu. Cuma ya itu aja untuk pembahasan kita mengenai LOL Indonesia yang ketawa kalah. Bukan yang kalah ketawa. Tanggal berapa? Berarti di Prime Video? 11 Juli ya. 11 Juli. Jadi kalau kalian pengen beli Prime Video langsung aja karena barengan sama The Boys. Jadi langsung aja nonton LOL yang ketawa kalah ya. Thank you. Oke, thank you semuanya. Bye.